Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafendi SPD, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Kertakena Desa 1, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah tempat saya mengabdi, yaitu di SDN Kertakena Desa 1, Kecamatan Kadur. Langsung saja saya menyapa Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Hafur Wahid SPDSD. Selamat pagi Bapak Hafur. Selamat pagi juga Pak Fendi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini lagi diberi keadaan yang sangat baik ya, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baik. Sebelumnya saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Hafur karena telah memberikan waktu kepada saya di tengah-tengah kesibukan aktivitas Bapak yang begitu padat. Masih bisa meluangkan waktu untuk saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sesuai janji saya kemarin bahwa hari ini saya akan menginterview, mewawancara dan berbincang-bincang dengan Bapak Hafur terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentunya Bapak Kepala Sekolah dihadapkan dengan berbagai macam banyak dilema etika, baik terhadap intern sekolah maupun di luar, kemudian yang berkaitan dengan peserta didik maupun bawahan, begitu Bapak. Nah, langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hafur Wahid. Pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Fendi. Sebelum mengidentifikasi kasus dilema etika ya, terlebih dahulu kita harus tahu tentang pengertian dilema etika itu sendiri, bahwa dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang atau pimpinan ya harus memilih dua pilihan yang sama-sama benar dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kalau dalam psikologi, dalam ilmu psikologi itu dikenal dengan approach konflik ya, yaitu konflik yang saling menyenangkan ya. Nah, cara saya mengidentifikasi sebuah kasus dilema etika ini, yakni dengan cara melihat dari segi moral atau etika ya, sehingga saya paham terhadap paradigma apa yang terjadi pada kasus itu, sehingga saya bisa melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat terhadap
dilema etika ini. Demikian mungkin jawaban terhadap pertanyaan yang pertama itu, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, selama ini tentunya Bapak akan dihadapkan berbagai macam problematika. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, di SDN Kertakenas Gajah ini, terutama mengenai kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang tadi Bapak sampaikan, ada dua kepentingan yang keduanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan. Silakan, Pak. Baik. Selama ini saya menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ya di sekolah dengan cara membandingkan muatan kasus itu secara moral atau secara etika, membandingkan. Jika kasus itu kasus satu dengan kasus lainnya dibandingkan secara moral lebih tinggi ya, atau lebih bagus etikanya kasus pertama, maka pengambilan keputusan itu harus diutamakan di kasus yang pertama ya. Yang pertama dua kasus yang sama-sama menguntungkan ya. Contohnya begini. Dulu di zamannya kurikulum KTSP itu kan kita diperbolehkan ya untuk tidak menaikkan siswa gitu ya, karena alasan keterlambatan belajar umpamanya, pembelajarannya sangat kurang umpamanya ya. Tetapi di sisi lain ada wali murid yang menginginkan anaknya itu walaupun secara pembelajaran di kelas itu sangat tertinggal, tapi dia menginginkan untuk anaknya itu bisa naik kelas. Nah, dari dua kasus ini memang kasus-kasus yang sama-sama benar. Nah, tapi kita sebagai pimpinan harus melihat mana pesan moral yang lebih tinggi dari keduanya itu. Nah, sehingga kita bisa menentukan bahwa ini kita harus umpamanya menaikkan anak ini karena pesan moralnya lebih tinggi ketimbang kita tidak menaikkan anak yang terlambat dalam proses belajar itu ke jenjang tingkatan kelas yang lebih tinggi. Seperti itu mungkin. Oke, Pak. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan dilema etika juga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah kita ini, Pak? Silakan. Oh ya, mengenai prosedur ya. Seperti sebetulnya prosedur itu menurut kami bukan prosedur yang resmi gitu ya. Tetapi kita harus melihat akar dari permasalahan itu. Nah, terkait dengan langkah-langkah yang bisa saya lakukan selaku pimpinan terkait dengan pengambilan keputusan terhadap dilema etika itu, yang pertama, sebagai pimpinan saya harus mempelajari nilai-nilai kebajikan yang relevan ya. Nilai-nilai kebajikan yang relevan, kemudian mengkomunikasikan nilai-nilai kebajikan itu dengan warga sekolah, warga guru atau murid atau wali murid dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkan ya, nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir, lakukanlah evaluasi dan refleksi terhadap pengambilan keputusan ini secara bersama
ya secara bersama, mungkin berkolaborasi dengan guru. Karena kalau tanpa refleksi seperti itu, keputusan keluar dari saya, tentunya keputusan ini harus dievaluasi, harus direfleksi bersama. Jangan sampai ada anggapan bahwa ini keputusan yang sepihak. Ya, seperti itu. Oke. Baik, untuk selanjutnya Pak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang dianggap efektif? Ya, yang paling efektif itu yang pertama, kita harus sebagai pimpinan ya harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan di antara kasus itu. Kemudian harus ada pengujian benar dan salah. Benar dan salah. Karena ada kasus ini benar dan ini salah. Mungkin ada juga pengujian paradigma benar dengan benar. Ya, kalau benar dengan salah gampang untuk mengambil keputusannya, sangat mudah. Tetapi kalau paradigmanya atau kasusnya itu secara kita pelajari benar dan benar. Nah, ini kita kembali ke tadi itu, mana harus kita menggunakan pembanding moral atau pembanding etika sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang tepat. Oke. Baik, selanjutnya hal yang selama ini merupakan tantangan untuk Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan itu apa? Pada kasus-kasus dilema itu kayak apa tantangannya? Mungkin tantangannya kurangnya informasi, sehingga kita sebagai pimpinan tidak harus serta-merta kalau informasinya itu hanya minim kan seperti itu. Yang kedua yang menjadi tantangan juga terlalu banyaknya informasi yang hadir umpamanya, ya, kurangnya informasi dan terlalu banyak itu menjadi sebuah tantangan juga. Sehingga yang satunya bilang ini, yang satunya seperti terlalu banyaknya juga menjadi sebuah tantangan. Kemudian terlalu banyak orang yang terlibat. Kalau terlalu banyak yang terlibat, umpamanya satu contoh dalam kasus kasus sekolah yang melibatkan semua banyak orang, melibatkan banyak wali murid umpamanya, suatu contoh. Ini kan ingin menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi kami selaku pimpinan. Itu ya, mungkin ya. Oke, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, atau apakah Bapak langsung begitu saja memutuskan atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Selama ini saya kira tidak ada jadwal yang terkait kalau penyelesaian kasus itu. Kalau saya biasanya langsung menyelesaikan masalah itu pada saat itu dengan mempelajari masalah itu, kemudian berdiskusi dengan guru umpamanya, pada saat itu, kemudian setelah diskusi kita komunikasikan dengan guru-guru, maka kita mengambil sebuah keputusan gitu ya. Artinya Bapak bertindak cepat begitu ya, tidak mengulur-ulur waktu. Kalau mengulur-ulur waktu, masalah itu bisa jadi bertambah, bisa jadi A, bisa jadi dari A bisa tambah menjadi B, sehingga lebih tepat jika sebuah ada masalah itu kita selesaikan pada saat itu, kemudian dengan cara berdiskusi dengan teman-teman dan komunikasikan dengan teman-teman guru kalau itu menyangkut sebuah masalah yang terjadi di sekolah, khususnya masalah pembelajaran contohnya, dan masalah-masalah terkait dengan siswa dan lain sebagainya. Siap, Pak. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya ini dalam kasus-kasus
dilema etika ini, Pak? Ya, sebetulnya kalau ditanya adakah seseorang, ya itu relatif, ya, relatif. Karena kalau kita sebagai pimpinan ya ada di sekolah, maka itu tadi kita harus berkomunikasi, berkolaborasi, berdiskusi. Tentunya yang menjadi mitra saya, mitra kami dalam mengambil keputusan itu tentunya guru-guru kan, seperti itu di sekolah, atau komite sekolah, atau wali murid gitu. Jadi seseorang itu menurut kami umum lah, umum. Artinya ketika saya berada di lingkungan sekolah ini, maka kolaborasi saya harus dengan guru, harus dengan wali murid ataupun komite dalam suatu menggali atau menyelesaikan sebuah kasus-kasus dilema. Artinya Bisa saja kasus itu diselesaikan selesai oleh saya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan kasus itu harus dikomunikasikan dan didiskusikan dengan warga sekolah. artinya harus disesuaikan dengan sinkron, begitu Pak ya. Hmm. Oke Pak, pertanyaan yang terakhir dari saya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak itu petik dari pengalaman Bapak selama pengambilan keputusan terkait masalah dilema etika? Silakan Pak. Terima kasih Pak Rudy, bahwa pengambilan keputusan oleh pimpinan, ya, terutama bagi kami, ya, harus mengedepankan aspek moral dan aspek etik, ya. Dengan dua aspek itu, aspek moral atau aspek etik itu, maka sebuah keputusan oleh pimpinan itu akan bermakna dan tidak akan menimbulkan sebuah konflik. Jadi pesan moralnya adalah pimpinan dalam mengambil keputusan harus mengedepankan moral atau etik. Terima kasih. Oke. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Afur ya. Yeah. Atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangan yang saya lakukan. Terima kasih. Demikian perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SDN Kertakena DJ1, di mana merupakan lembaga tempat saya mengabdi, bersama dengan Bapak Hafur Wahid selaku Kepala Sekolah SDN Kertakena DJ1 ini. Terima kasih dari saya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafendi, CGP Angkatan ke-9 dari SDN Kertakena DJ1, Kecamatan Kandur, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan pimpinan atau kepala sekolah dari SDN Kertakena Tengah 4, yakni Ibu Amalia Santi SPDSD. Terima kasih Ibu Amel karena telah memberikan waktu kepada saya untuk berbincang-bincang, menginterview terkait masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Seperti janji saya kemarin bahwa saya akan mendatangi sekolah ibu untuk berbincang-bincang dengan ibu, dan sekarang kami telah sampai pada lokasi yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja Ibu Amelia untuk mempersingkat waktu.
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini terkait dengan tugas kami, Bu. Demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, langsung saja Ibu ya. Pertanyaan yang pertama itu, nah, selama ini bagaimana Ibu Amel sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan. Saya sebagai pimpinan dapat membantu mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin merupakan dilema etika atau bujukan moral melalui analisis konteks dan nilai-nilai yang terlibat. Misalnya, melalui pertimbangan prinsip etika. Jadi, saya dapat menggunakan prinsip-prinsip etika yang umum diterima untuk menilai suatu situasi. Jika suatu tindakan melanggar prinsip-prinsip seperti prinsip keadilan, prinsip utilitarianisme, atau prinsip kesetiaan, itu bisa menjadi indikator dilema etika. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu ya. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, khususnya di SDN Kertagena Tengah 4 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Silakan. Saya sebagai pimpinan meninjau konsekuensi dari setiap opsi yang mungkin diambil. Dipertimbangkan dulu dampak positif dan negatifnya dari masing-masing keputusan tersebut. Apakah berpihak kepada semua yang terlibat atau bagaimana? Jadi harus dipertimbangkan dulu Ibu ya. Siap. Nah, yang selanjutnya Ibu, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama Ibu memimpin di sekolah ini? Silakan. Ada beberapa prosedur yang saya gunakan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu adalah pemahaman masalahnya. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, analisis dan evaluasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, refleksi dan pembelajaran. Berarti ada 7 prosedur Bu ya. Ada 7 prosedur. Baik. Nah, untuk selanjutnya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan tersebut pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama yaitu konsultasi dengan rekan kerja, baik itu berkolaborasi. Iya. Yang kedua, mempertimbangkan nilai-nilai etikanya. Yang ketiga, menganalisis konsekuensi yang ditimbulkan. Yang keempat, mempertimbangkan perspektif beragam. Yang kelima, menggunakan pendekatan konsensus. Yang keenam, menjadi teladan. Dan yang ketujuh, merefleksi dan evaluasi. Sedangkan yang terakhir itu memikirkan tentang hukum dan kebijakannya, karena itu sangat erat kaitannya Pak Effendi. Sangat berkaitan sekali ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, ini pertanyaan merupakan pertanyaan yang ke-6. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau katakanlah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Amel itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki semacam jadwal untuk menyelesaikannya? Nah,
bentuk atau prosedur seperti apa sih yang Ibu jalankan? Ya, Pada silakan. dasarnya Pak Randy, penyelesaian kasus itu tergantung pada masalahnya. Tergantung masalah. Ya, apa butuh cepat, apa butuh yang sangat urgent sekali. Oke. Jadi kalau keputusannya memerlukan keputusan yang tepat, maka harus dijadwalkan sesegera mungkin. Fleksibel. Ya, fleksibel. Ya. Pertanyaan berikutnya Bu ya, pertanyaan yang ke-7. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Amel dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Saya di dalam mengambil keputusan itu sering berkolaborasi dengan para rekan guru. Karena saya di sekolah ini tidak sendirian. Saya mempunyai banyak guru yang luar biasa yang menjadi modal aset bagi sekolah kita untuk terus berkembang dan berkembang. Berkompeten di bidang ini. Iya. Ya, oke. Nah, pertanyaan terakhir sekarang Ibu ya. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang disampaikan Ibu Amel tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika selama mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika? Pengalaman yang apa yang bisa Ibu ambil? Silakan. Adanya kolaborasi, itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya pendidikan etika, karena kita ada di lingkungan sosial, jadi etika harus didahulukan. Betul. Ya. Jadi pengalaman yang dapat Ibu ambil adalah berkolaborasi dengan Rekan guru. bawahan ya, dengan rekan guru. Kemudian apa lagi yang kedua itu? Pentingnya pendidikan etika. Pentingnya pendidikan etika. Nah, sudah ini dari pertanyaan saya, sudah kami sebagai CGP sudah mendapat gambaran bagaimana Ibu Amel menyelesaikan kasus-kasus atau menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika maupun pendidikan moral. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan kepada saya, dan maaf telah mengganggu aktivitas Ibu Amel. Tetap sehat, tetap semangat. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu ya. Terima kasih kembali Terima Pak kasih. Randy. Semoga sukses menjadi Amin. CGP yang luar biasa dan terus berbagi praktik baik kepada rekan kerja. Amin. Nah, demikian percakapan atau perbincangan kami terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin yang kami laksanakan ini dengan Ibu Amel yang merupakan pimpinan dari sekolah SD Negeri Kertagena Tengah 4 Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar